Bayangkan, hari itu langit bukan lagi biru. Bumi telah menghembuskan nafas terakhirnya. Lautan kering, gunung meledak, dan matahari digulung seperti lembaran kain usang. Inilah hari yang tak ada keraguan padanya. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Manusia berdiri, telanjang, tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa jabatan, semua menunduk. Tak ada yang berani bersuara. Yang terdengar hanya detak jantung yang saling berkejaran. Dan dari kerumunan itu muncullah seseorang. Wajahnya bersinar, tangannya membawa buku catatan amal. Ia tersenyum. Hari ini aku akan diselamatkan, batinnya. Ia membawa sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan banyak amal soleh lainnya. Orang-orang yang mengenalnya berkata, dia ahli ibadah di dunia, sujudnya panjang, saumnya rutin, bahkan dia rajin berdakwah. Dan ketika malaikat membuka catatannya, sungguh amalnya terlihat sangat indah. Tapi tiba-tiba suasana berubah. Dari sisi kanan, datang seseorang yang menunjuk wajahnya. Aku pernah dizolimi olehnya. Dari sisi kiri datang yang lain. Ia pernah memfitnahku. Lalu datang lagi. Dia pernah mencuri hakku. Dia pernah menghina kehormatanku. Satu persatu berdiri. Puluhan, ratusan. Mereka semua menuntut. Dan tahukah engkau apa yang terjadi? Pahala sholatnya diambil. Pahala puasanya dipindahkan. Pahala sedekahnya dibagi-bagi. Sampai akhirnya buku catatannya kosong. Namun orang-orang yang ia zolimi belum selesai. Dan ketika tak ada lagi pahala yang bisa dibayar, dosa mereka dipindahkan ke pundaknya. Bukan dosa kecil, tapi dosa yang berat. Dan wajahnya yang tadi bersinar, kini hitam legam. Tubuhnya diseret menuju neraka. Ia menangis, ia menjerit, ia memohon agar dikembalikan ke dunia. Tapi semuanya sudah terlambat. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya orang ini? Apakah mungkin itu adalah kita yang rajin ibadah tapi lalai menjaga lisan, yang dermawan tapi suka meremehkan kehormatan orang lain? Jangan kemana-mana, karena kisah ini baru saja dimulai dan engkau harus mendengarkan sampai akhir. Karena bisa jadi ini adalah peringatan terakhir untuk menyelamatkan akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Tahukah kamu mengapa Rasulullah SAW begitu sering memperingatkan tentang lisan? Karena ada banyak manusia yang ibadahnya luar biasa, namun kehancurannya bukan datang dari kekurangan sujud, tapi dari kata-kata yang ia lepaskan tanpa kendali. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seorang wanita yang rajin sholat malam, puasa siang hari, dan banyak bersedekah, tapi ia menyakiti tetangganya dengan lisannya?" Nabi pun bersabda, tidak ada kebaikan padanya, tempatnya di neraka. Subhanallah, ini bukan wanita yang lalai, bukan wanita yang tidak beribadah, tapi justru ahli ibadah. Namun satu hal yang menghancurkannya, lisan. Ia meremehkan ghibah, fitnah, caci maki, dan merendahkan orang lain. Ia kira hal itu sepele, padahal Rasulullah telah bersabda, sungguh ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, tapi kalimat itu menjatuhkannya ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Kini kita kembali ke padang mahsyar. Bayangkan, kau berdiri di hadapan Allah. Kau bawa semua catatan amalmu. Kau bawa sholat tahajud yang tak pernah putus. Kau bawa air mata dalam sujud. Kau bawa sedekah rahasia yang hanya Allah yang tahu. Tapi kemudian Allah membukakan satu persatu catatan ketika engkau menghina saudaramu karena status sosialnya,
menyindir orang lain karena fisiknya, menertawakan aib seseorang di media sosial, menebar fitnah karena rasa benci. Satu persatu orang yang kau sakiti itu datang. Mereka datang bukan untuk marah. Mereka hanya berkata, "Ya Allah, aku ingin keadilan-Mu." Dan keadilan Allah tak pernah salah sasaran. Allah tak meminta emas. Allah tak meminta permintaan maaf. Allah hanya meminta amalmu. Dan kau akan menyerahkan setiap pahala yang kau banggakan sampai tak tersisa sedikit pun. Dan tahukah kamu, orang terakhir yang berdiri di hadapanmu bukanlah orang yang kau fitnah, tapi mungkin istrimu, anakmu, orang terdekatmu. Karena terkadang kita menyakiti yang paling dekat tanpa kita sadari. Dalam satu hadis, Rasulullah bertanya, "Tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Yang tidak punya dinar, dirham, atau harta." Tapi Rasulullah menjawab, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Namun ia juga datang dengan membawa catatan dosa. Ia pernah mencaci orang lain. Ia pernah memfitnah orang itu, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain." Rasulullah melanjutkan, "Maka pahala amal-amalnya dibagikan kepada mereka semua. Jika pahalanya habis sebelum dosa-dosanya terbayar, maka dosa mereka akan dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke dalam neraka." Ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Ini adalah kebenaran mutlak dan ia bisa terjadi pada siapapun, termasuk kita. Jangan tertipu dengan ibadahmu. Jangan terlalu percaya diri dengan sujudmu. Jangan merasa cukup hanya karena kau rajin berdoa. Karena jika mulutmu masih menyakiti orang lain, jika hatimu masih penuh dendam, jika jari-jarimu masih senang mengomentari aib orang lain, maka amalmu hanya menjadi makanan bagi orang lain di akhirat, dan engkau akan bangkrut. Maka sebelum terlambat, sebelum kaki kita berat di sirat, sebelum mata ini menangis di padang mahsyar, mari bersihkan lisan kita, sucikan hati kita, perbaiki hubungan kita sesama manusia. Karena sebaik-baiknya bekal bukan hanya amal yang tinggi, tapi hati yang bersih dari kezaliman. Wahai saudaraku, bayangkan engkau sudah di depan pintu surga. Setelah perjalanan panjang, padang mahsyar yang membakar, hisab yang menegangkan, jembatan sirat yang mengiris kaki, dan ketika tinggal satu langkah lagi, satu langkah menuju keabadian yang penuh cahaya, tiba-tiba terdengar suara, "Tunggu, dia masih punya hutang dosa pada kami." Dan malaikat pun menahan langkahmu. Mereka menampakkan wajah-wajah yang pernah engkau zolimi, bukan karena kekerasan fisik, tapi karena lidahmu, karena ucapanmu yang melukai, karena status sosial yang kau remehkan, karena aib yang pernah kau sebarkan. Engkau menoleh ke belakang. Orang-orang itu menangis, tapi tangisan mereka bukan karena benci, tapi hanya ingin keadilan Allah, dan Allah Maha Adil. Lalu semua pahala yang selama ini kau banggakan, sholat malam yang engkau lakukan diam-diam, puasa sunnah yang engkau jaga setiap Senin dan Kamis, harta yang engkau sedekahkan tanpa satu orang pun yang tahu, semuanya satu persatu diambil. Dan saat habis tak tersisa, dosanya mereka pindahkan kepadamu, dan wajahmu, wajah yang dulu bersinar dalam ibadah, kini menjadi kelam karena beban dosa yang bukan milikmu. Engkau menangis bukan karena sakit, tapi karena penyesalan. Karena kau pernah mengira ibadahmu cukup untuk menyelamatkanmu. Padahal kau lupa, surga bukan hanya milik orang yang rajin beribadah, tapi juga milik mereka yang menjaga lisan dan hati dari menyakiti sesama. Saudaraku, hari ini kita masih hidup, masih bisa meminta maaf, masih bisa berhenti menggunjing, masih bisa menghapus status yang menyindir, masih bisa menahan lidah dan jari yang menyakiti. Tapi besok, ketika roh telah berpisah dari jasad, ketika catatan telah terkunci, dan tidak ada satu huruf pun yang bisa kau tarik kembali, apa yang akan kau lakukan? Jangan biarkan satu kalimat,
menggugurkan seluruh amalanmu. Jangan biarkan satu komentar menghancurkan pahala sholatmu. Jangan biarkan satu status menjadi sebab engkau dilempar ke dalam neraka. Di akhirat, engkau tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan, tapi juga atas apa yang kau ucapkan dan siapa yang kau lukai dengan itu. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang yang bangkrut di akhirat, yang datang membawa sholat, puasa, dan amal kebaikan, namun kehilangan segalanya karena pernah menzolimi sesama. Ya Allah, sucikan hati kami dari dendam dan kebencian. Jauhkan lisan kami dari menyakiti, dan kuatkan langkah kami di atas sirat-Mu kelak. Ampuni setiap khilaf kami, setiap kata yang tak pantas, setiap prasangka yang melukai. Dan jika Engkau takdirkan kami wafat esok hari, maka wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami, dalam husnul khotimah dan rahmat-Mu yang luas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.